selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini kita akan bedah abis satu laga yang krusial banget. Penting nih ya. Betul, kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia lawan Arab Saudi. Main tandang di putaran keempat Grup B. Ini bisa jadi penentu lolos otomatis loh. Wah, iya ya. Penentuan. Sumber kita kali ini cukup lengkap. Ada analisis dari pengamat sepak bola, terus laporan dari ESPN, Reuters, sama ada perspektif juga dari Arab News. Jadi misi kita? Bedah tuntas lah ya. Iya, kita ekstrak intinya buat Anda, data kunci, terus persaingannya gimana, adu taktiknya kayak apa, sampai ya prediksi kasar lah. Biar Anda paham betul apa sih yang dipertaruhkan di sini. Oke, siap. Oke, langsung aja ya. Laga ini genting kan? Karena cuma juara grup yang lolos langsung. Tapi ada yang bikin sedikit optimis nih. Apa tuh? Anda pasti ingat kan rekor pertemuan terakhir kita. November 2024 kita menang 2-0, terus September 2024 seri 1-1. Oh iya, bener juga. Modal bagus itu. Nah, artinya kita bukan tim yang bisa dianggap remeh gitu aja kan? Tapi pertanyaannya, apa konteksnya sekarang masih sama? Nah, ini dia nih. Justru beda. Menurut saya beda banget. Sekarang Saudi mainnya di Jeddah. Di kandang sendiri. Atmosfernya pasti beda ya? Jelas beda, itu pasti tekanannya luar biasa. Terus jangan lupa, pelatih mereka, Hervé Renard. Dia kan dikenal pragmatis banget. Timnya juga lebih pengalaman ya? Iya, timnya lebih matang. Pemainnya banyak di Liga Top Arab, ada yang di Eropa juga. Dan mereka tuh biasa banget mendominasi penguasaan bola. Ini tantangan serius buat kita. Oke. Nah, kalau dari sisi Indonesia gimana? Di bawah Patrick Kluivert kan kelihatannya ada perkembangan positif juga. Betul, grafiknya naik. Kekuatan utama kita disebut-sebut ada di sayap ya. Kecepatan pemain sayap, terus pressingnya mulai rapi, sama serangan balik cepat itu. Iya, transisinya itu kelihatan makin bagus. Tapi, nah ini, ada satu hal yang kayaknya jadi sorotan nih di sumber-sumber kita. Soal kebugaran pemain kunci. Anda perlu waspada soal ini. Tepat sekali. Ini bisa jadi krusial banget. Ada laporan yang bilang kondisi Marcelino Ferdinand, playmaker kita kan itu, sama kiper Emil Audero agak meragukan. Wah, kalau Marcelino nggak fit 100% gimana tuh? Itu dia. Kalau dia absen atau nggak maksimal, daya kreasi lini tengah kita bisa drop banget. Kedalaman skuad kita kan emang, ya masih PR lah. Ini ujian beneran buat Kluivert nyiapin plan B. Jadi makin penasaran nih. Dengan kondisi kayak gitu, gimana kira-kira kedua tim bakal main nanti? Taktik Saudi gimana ya? Main di kandang gitu? Saudi ya, kemungkinan besar sih mereka pakai formasi favorit trainer 4-2-3-1 atau mungkin 4-3-3. Fokusnya apa tuh biasanya? Kontrol tempo permainan, itu pasti. Lewat penguasaan bola yang sabar, bangun serangan dari tengah, atau lewat fullback mereka yang aktif banget naik. Sering lihat itu ya? Iya kan? Analisis di ESPN juga nyorot tuh. Pola mereka suka narik gelandang lawan keluar posisi, biar ada celah, terutama di sayap, buat umpan silang ke kotak penalti. Bahaya itu? Plus, bola mati mereka, wah itu rapi banget organisasinya. Selalu jadi ancaman serius. Oke, itu ancaman Saudi. Terus kalau gitu strategi paling pas buat Indonesia apa dong? Biar bisa ngeredam mereka tapi juga tetap bisa nyerang balik. Apa kita parkir bus aja? Parkir bus mungkin terlalu pasif ya. Yang paling logis sih kayaknya ya terapkan pertahanan zona yang rapat, disiplin. Formasinya gimana tuh? Mungkin 4-4-2 atau 4-2-3-1 tapi fokusnya di compact mid block. Jarak antar lini, terutama tengah sama belakang harus rapet banget kayak tembok. Biar gak ada celah ya? Betul. Jangan kasih ruang buat pemain kreatif Saudi kayak Salem Al-Dawsari gitu di sepertiga akhir lapangan. Nah, pas berhasil rebut bola, Di sini kesempatannya. di sini senjatanya. Transisi super cepat lewat sayap, itu harus jalan sempurna. Dan jangan lupa bola mati. Setiap ada kesempatan, harus dimaksimalkan. Bisa jadi kartu as kita itu. Oke, jadi kalau kita coba rangkum bentar nih plus minusnya, Indonesia, modalnya, kecepatan sayap, motivasi tinggi karena rekor kemarin oke. Iya. Minusnya, kedalaman skuad, terus potensi cedera Marcelino sama Emil, plus tekanan main tandang di tempat yang ya intimidatif gitu. Berat itu. Kalau Saudi, unggul kualitas individu, taktik Renard udah mapan. Tapi ada catatan juga kan dari Reuters soal fullback mereka. Nah, iya. Kadang suka terlalu agresif naik, keterlaluan naiknya.
itu bisa jadi celah buat serangan balik cepat kita. Itu dia kuncinya berarti ya? Persis. Dan ini bukan cuma soal taktik di atas kertas loh ya. Ini ujian mental juga, gede banget. Secara teori kan Saudi lebih diunggulkan ya? Iya, di atas kertas mereka favorit. Tapi, kayak yang Anda bilang tadi, kita punya bukti bisa nyulitin mereka. Jadi faktor penentunya nanti bukan cuma siapa yang taktiknya lebih jitu. Tapi juga, gimana Indonesia ngelola isu cedera ini, sama gimana pemain kita ngadepin tekanan psikologis dari supporter lawan. Mentalnya itu loh. diuji habis-habisan ya pasti? Pasti. Prediksi ya, sulit sih. Tapi kalau kita lihat data, kualitas pemain, plus keuntungan tuan rumah, ya Saudi memang sedikit lebih unggul lah. Skornya kira-kira? Paling rasional mungkin. Mungkin ya, kemenangan tipis buat Saudi. Skor 2-1, gitu misalnya. Tapi hasil imbang 1-1 itu sangat mungkin. Sangat mungkin terjadi. Nah ini ada syaratnya. Kalau Indonesia bisa main super disiplin bertahannya dan efektif banget pas serangan balik atau manfaatin bola mati. Jadi 50-50 lah ya kemungkinan. Atau ada persentase kasarnya? Kalau mau kasar-kasaran nih ya, berdasarkan analisis yang ada, Saudi menang mungkin sekitar 60%, imbang 25%, nah Indonesia menang mungkin di angka 15%. Tipis emang. Oke, jadi langkah terakhir yang penting banget buat timnas sebelum kick-off apa nih? Pastikan kondisi Marcelino sama Emil, itu nomor 1. Terus siapin rencana B kalau mereka nggak bisa main. Latihannya fokus kemana? Matengin transisi cepat itu, sama variasi pola set piece. Plus ya, suntikan motivasi, kuatin mental pemain, dan analisis video detail cara main pemain kunci Saudi. Itu penting banget. Sip. Lengkap sudah rangkuman mendalam kita buat Anda jelang laga Indonesia kontra Arab Saudi ini ya? Betul. Pertarungan taktik yang ketat, adu mental, dan ya itu tadi, gimana kedua tim ngatasin isu pemain kuncinya, itu bakal jadi penentu. Nah, ini mungkin satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Di tengah semua analisis kita soal taktik, formasi, data pemain yang udah kita bahas panjang lebar ini, seberapa besar sih sebenarnya peran faktor X? Faktor X ya? Momen individu gitu? Ya, momen magis individu, atau mungkin sekedar keberuntungan kecil gitu, yang bisa tiba-tiba aja mengubah semua arah pertandingan sepenting ini. Seberapa besar perannya? Wah, itu pertanyaan menarik banget tuh. Patut dipikirkan ya. Pertanyaan bagus buat direnungkan, sambil kita semua nungguin pertandingannya dimulai. Sampai jumpa lagi di Deep Dive berikutnya.